pertama kali, Rin? Tanya Mas Bayu. Saat aku baru pulang, menginjakkan kaki di warung. Ada sedikit urusan, Mas. Jawabku mulai duduk. Oh ya, Raka mana, Mas? Kulihat ada Raka dekat Mas Bayu. Tadi digendong ibu masuk karena tertidur di sini. Mas Bayu menunjuk bangku panjang. Oh, biar aku cek dulu, Mas. Lalu aku beranjak masuk ke rumah, ingin bercerita yang terjadi, tapi ada rasa ragu. Semenjak Mas Bayu ingin mencoba mengakhiri hidupnya, untuk bercerita harus cari waktu dan situasi yang tepat. Syukurlah kamu sudah pulang, Rin. Tadi Bu RT kesini. Ia mau pesan rendang buat acara hajatan anaknya 2 minggu lagi. Alhamdulillah. Berapa banyak, Bu? Senang sekali mendengar berita ini. Untuk 200 orang tamu. Tadinya mau tinggalkan DP, tapi ibu gak berani terima sebelum hitung-hitungannya pas. Biar nanti aku ke rumah Bu RT, Bu. Jawabku semangat. Alhamdulillah, ada pesanan rendang dalam jumlah banyak. Untuk 200 orang tamu, termasuk jumlah yang banyak karena warung nasi Padang ini termasuk kecil dan baru. Bahkan tak hentinya rasa syukur di hati. Akhirnya ada juga yang memesan untuk sebuah acara. Ter. Ponselku bergetar. Kurogoh dari saku. Ada nomor tak dikenal masuk. Siapa, Rin? Tanya ibu. Gak tahu, Bu. Ya angkat. Kok masih bengong? Ku terima panggilan ponsel itu. Halo. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam. Bayu ada, Bu. Terdengar suara seorang lelaki. Dari siapa ya, Pak? Aku Adi, teman sekantor Bayu dulu. Oh, bentar, Pak. Lalu aku beranjak menuju warung. Adi teman sekantor Mas Bayu dulu yang pernah kami jumpai saat jualan keliling. Pantas ia tahu nomor ponsel aku karena ia pernah minta. Entah perlu apa ia dengan Mas Bayu. Tanpa bertanya lagi, ponselku berikan ke Mas Bayu. Dari siapa, Rin? Tanya Mas Bayu sambil menerima ponsel. Dari Pak Adi, Mas. Oh, lalu ponsel ditempelkan ke daun telinganya. Ya, Di. Alhamdulillah. Apa? Iya. Aku duduk memperhatikan Mas Bayu bicara di ponsel dan sesekali terkekeh. Kini ia tak tampak seperti lelaki cacat. Kaki palsu yang kubeli berhasil membuatnya tampak lebih percaya diri. Alhamdulillah, uang hasil menulis bisa membantu biaya hidup kami dan mengembalikan semangat hidup suamiku. Warung ini tidak begitu ramai, tapi alhamdulillah jika ada sisa, itu pun pas buat makan malam. Kadang yang menyedihkan menyisakan setengah hingga untung pun tak kami dapat. Rin, Mas Bayu duduk di sampingku dengan mata berbinar. Setelah ia selesai bicara di ponsel. Ada apa, Mas? Alhamdulillah. Mas Bayu langsung memelukku. Ada apa, Mas? Pasti ada berita bagus. Caranya memeluk dan mengucap syukur bisa dirasakan betapa ia sangat bahagia. Mas Bayu melepaskan pelukan lalu berkata, Adi minta aku balik kerja ke kantor lama. Sekarang kepala cabang sudah diganti dan tak ada halangan buat lelaki cacat untuk kerja. Jawabnya dengan mata berkaca. Yang benar kamu, Mas, tanyaku. Seakan tak percaya apa yang terdengar. Iya, Rin, iya. Lalu Mas Bayu bangkit dari duduk. Aku diminta ke kantor buat masukkan lamaran lagi. Doakan biar semuanya lancar, Rin.
Iya, Mas. Alhamdulillah. Ya Allah, ini seperti mimpi. Mas Bayu balik lagi kerja seperti dulu. Tawaran yang tak pernah terpikir sebelumnya. Bahkan beberapa menit sebelumnya, aku masih memikirkan tentang bagaimana cara mengembangkan usaha. Alhamdulillah, Tuhan memberi jalan yang tak terpikirkan oleh kami. 3 hari berlalu, suamiku kembali kerja seperti dulu. Ini hari pertamanya ke kantor. Ia tampak rapi dengan sepatu kerja itu. Itu sepatu kerjanya dulu yang masih bagus. Kemeja dan celana hitam, kini Mas Bayu sudah jadi orang kantoran lagi. Kamu tahu nggak, Rin? Posisiku bagian administrasi tidak setinggi jabatan dulu. Tapi setidaknya posisi ini cocok dengan kondisiku. Alhamdulillah, Mas. Dapat kerjaan saja, aku sudah sangat bersyukur, jawabku sambil meletakkan secangkir kopi. Kamu pasti kerepotan di warung. Ada ibu dan bapak membantu. Lagian kita juga dapat pesanan dari Bu RT untuk hajatan anaknya. Alhamdulillah. Kali ini ibu dan bapak yang mengurus warung. Yana sedang sibuk kuliah, hingga untuk membantu hanya bisa pulang kuliah saja. Aku juga sibuk dengan jualan krim wajah, menulis, dan mengurus Raka yang sedang aktifnya. Alhamdulillah, usaha online yang menghasilkan. 1 bab cerbung selesai diketik. Seperti biasa, promosi di grup Facebook dan bersosialisasi dengan teman-teman dunia maya. Sekedar cari hiburan. Sambutan para pembaca membuatku semangat melanjutkan bab berikutnya. Bahkan ada yang minta diajari meskipun ilmu literasi aku belum seberapa. Mbak Rina punya akun Facebook yang lain ya? Sebuah messenger masuk dari seorang pembaca dengan nama akun Umi Ana. Ia salah satu pembaca dan yang sering bertegur sapa denganku di Facebook. Dan aku pun sering meninggalkan komentar di statusnya. Enggak, Mbak. Akun FB aku hanya satu ini. Balasan messenger dariku. Tapi kok cerbung, Mbak, mirip ya sama cerbung seseorang. Hah? Yang mana, Mbak? Kalau mirip wajar, Mbak. Tapi alur dan nama toko gak masalah mirip ya, Mbak. Loh, yang mana sih, Mbak? Aneh saja, miripnya terlalu banyak. Akhirnya, aku diberi sebuah link. Tanpa berpikir panjang, ku buka link itu. Astaga, mataku langsung membulat melihatnya. Ternyata ini akun Stella. Ia memposting ceritaku di grup Facebook yang lain. Bahkan ia juga memposting di aplikasi baca novel online dengan mengganti judul saja. Dikiranya aku bodoh, tidak bisa melihat. Astaga, setelah mencuri karya tulisku dan terang-terangan posting cerita itu jika ia penulisnya, gumamku sambil cek di sebuah aplikasi berbayar lainnya. Hingga sudah 10 bab yang dicuri. Tadinya nomor ponsel setelah diblokir, tapi karena kasus ini terpaksa dibuka blokir untuk menghubunginya. Namun saat ku coba telepon, ia menolak panggilanku. Astaga, ia meremehkanku jadi penulis, tapi ia sendiri ingin jadi penulis dengan mencuri karyaku. Rasa kesal ini semakin menjadi mengingat apa yang ia katakan di warung. Ku hubungi ia sekali lagi. Halo, apa lagi sih? Tanya setelah sewot di ponsel. Akhirnya ia menjawab juga. Kamu kira aku minat menghubungimu kalau tidak menyinggungku? Jawabku ketus. Kamu gak punya malu menelpon aku.
Aku sudah tak menganggapmu kakak ipar. Jadi jangan pernah menelponku lagi. Suaranya terdengar lantang hingga ponselku jauhkan sedikit dari daun telinga. Dasar pelagiat. Apa? Aku bergiat apa? Bukan bergiat, tapi plagiat. Ucapku meluruskan. Plagiat apa sih? Ngomong, jangan bawa bahasa kampungan. Aku tak level. Astaga, sedang kuliah, tidak tahu apa arti plagiat. Kamu tuh percuma kuliah, tapi tetap aja bodoh. Jaga mulutmu. Aku tak butuh pendapatmu. Kamu yang dasar pencuri. Cepat kamu hapus cerita yang kamu curi, atau ku permalukan di media sosial. Kali ini kesabaranku sudah habis. Ia tak menghargaiku, dan buat apa aku berbaik hati? Apa maksudmu? Kali ini nadanya datar dan gugup. Kamu tahu arti plagiat? Plagiat itu pencuri seperti yang kamu lakukan. Belum mengerti juga. Makanya jangan bangga menjadi anak kuliah tapi otaknya kosong. Kamu menuduhku. Buktinya apa? Ia masih juga menyangga dengan mengganti judul ceritaku. Kamu kira aku tidak tahu? Apa tak malu mencuri? Bukannya menjawab. Tiba-tiba setelah memutus pembicaraan ini, ku hubungi kembali, tapi ia menolak panggilan ponsel dariku. Astagfirullahalazim, ucapku mengurut dada. Ter, ponselku bergetar. Akhirnya ia menghubungi kembali. Segera ku terima panggilan ponsel darinya. Ini aku, jawab ibu mertua ketus. Setelah mencari pembelaan ke ibunya. Aku ada perlu dengan Stella, Bu, jawabku. Apa kamu tak punya rasa berbagi? Setelah hanya pinjam bukan nyuri. Ibu kalau tidak mengerti, tidak usah banyak bicara. Aku berurusan dengan Stella, bukan dengan ibu. Sama saja, Stella kan anakku. Oke, putrimu telah mencuri karya tulisku dengan mengganti judul dan mencantumkan ialah penulisnya. Ini namanya pencuri, bukan pinjam. Jadi tak usah ibu membela kesalahan Stella. Ku perjelas agar ibu mertua mengerti. Lagian jika ia ganti judul, ya bagus dong. Jadi ada bedanya. Astaga, percuma bicara dengannya. Ia tak akan mengerti. Mana Stella, Bu? Gak usah, sama aku aja. Jawabnya masih ketus. Halo, apalagi sih? Akhirnya Stella menjawab juga. Tidak malu jadi penulis dengan mencuri? Bukankah kamu gadis berpendidikan? Masa mencuri karya tulis orang yang hanya tamat SMP? Aku hanya sibuk, jadi tak sempat nulis. Jadi kemahiranmu sekarang mencuri. Cepat kamu hapus atau aku akan viralkan. Ancaman diperlukan untuk ini. Aku hanya pinjam, lagian tidak merugikan kamu juga kok. Wow, enteng sekali setelah bicara, seolah yang dilakukannya benar. Emang kamu siapa? Seperti kamu tak menganggapku kakak ipar, begitupun aku tak menganggapmu adik ipar. Jadi tak perlu cari alasan meminjam dari perbuatan mencuri. Bersambung.